Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Eki Sofiatul Fauzia di Podcast Night. Podcast ini merupakan channel pusat keunggulan yang dimiliki oleh SMK Negeri 9 Bungo. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa loh. Itu ada Ibu Hajah Neni Lydia MPD. Beliau adalah Korwil Pengawas SMA, SMK, PKLK Kabupaten Bungo. Selamat datang Ibu. Alhamdulillah baik. Apa kabar Ibu? Sehat selalu ya Bu. Jadi teman-teman, ini adalah kedua kalinya Ibu Neni hadir di SMK Negeri 9 Bungo sebagai narasumber di kegiatan workshop di SMK ini. Nah, Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama, menurut Ibu, ada perubahan atau tidak di SMK Negeri 9 Bungo setelah berkunjung untuk yang kedua kalinya, Bu? Alhamdulillah, luar biasa ya. Itu kalau saya tidak salah kegiatan tahun lalu itu sekitar bulan November. Jadi tidak sampai 1 tahun itu perkembangannya luar biasa, khususnya yang terlihat dengan kasat mata itu adalah saprasnya. Yang pertama ya ini, kemarin kan tempatnya masih nyelip-nyelip di pojok ruangan. Iya. Hari ini ternyata luar biasa, sudah di tempat yang mengkilat, nyaman ya. Ya, terus yang kedua ada sarana bengkel yang tahun kemarin belum ada, bengkel TSM, TKR, terus ada layanan kelas ASIO ya, kelas ASIO itu sepertinya hanya satu-satunya di Provinsi Jambi. Selaku Korwil dari informasi Pak Kepala Sekolah Pak Mardianto, hanya satu SMK di Provinsi Jambi yang mendapat kelas kerjasama dengan ASIO. Itu suatu yang hal luar biasa, rahmat yang diberikan Allah untuk SMK 9 Bungo ini dibandingkan sekolah-sekolah yang sama. Dan alhamdulillah juga saya dapat laporan itu jumlah siswanya meningkat hampir satu rombel sekitar 40 orang. Nah, itu artinya masyarakat makin percaya dengan kualitas pembelajaran di SMK 9 Bungo ini, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menyerahkan putra-putrinya ke SMK 9 Bungo sebagai salah satu sekolah yang mengusung tagline-nya Kemdikbud itu vokasi, pendidikan vokasi, yaitu SMK Bisa. Ya, kita yakin bahwa anak-anak yang akan keluar dari sini adalah peserta didik yang memang bisa dan hebat. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Yang kedua, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu untuk kegiatan workshop selama 3 hari di SMK ini, Bu? Wah, 3 hari ini adalah kegiatan yang sangat mengesankan, luar biasa menurut saya. Minat belajar guru-guru SMK Negeri 9 Bungo ini dengan adanya workshop tersebut, artinya guru merasa yakin bahwa mereka itu adalah selalu wajib mengembangkan profesinya, salah satunya melalui workshop. Yang harus disyukuri, SMK 9 Bungo ini mampu secara rutin, secara terprogram memfasilitasi guru-guru untuk mengembangkan diri internal. Nah, itu selaku Korwil saya melihat tidak semua guru mendapatkan kesempatan seperti yang dimiliki oleh SMK 9 ini, mendapat layanan haknya. Ya, jadi guru-guru itu sama seperti siswa,
juga guru-guru harus rajin mengupdate diri dengan apa sih kompetensi yang dibutuhkan siswa saat ini. Nah, keterampilan apa yang mesti mereka kembangkan itu berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan siswa SMK 9 Bungo. Jadi artinya guru-guru kita itu mampu selama workshop itu bekerja sama sesuai dengan tema dari workshop itu adalah penguatan kapabilitas. Kapabilitas itu kan artinya mampu. Jadi para guru kita itu mampu dan meyakini bahwa peserta didik di SMK 9 Bungo ini membutuhkan sesuatu yang baru setiap harinya. Dan itu dimotivasi melalui workshop. Nah, di workshop itu Bapak Ibu gurunya tidak hanya belajar tentang cara mengajar, tapi juga bagaimana cara berbagi sesama teman sejawat atau guru-guru, bagaimana berbagi ide, berdiskusi, sehingga bahkan mampu memperbaiki visi misi dari SMK 9 Bungo ini. Saya sampai hafal nih. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, disiplin, dan cinta lingkungan. Luar biasa ya visinya. Luar biasa sekali, Bu. Itu jadi dengan melalui workshop itu, jadi guru-guru timbul kesadaran, oh ternyata kita ini ada target visi ya yang mau dicapai ya. Nah, jadi yang selama ini masih belum masih belum menyesuaikan, hari ini terketuk ya. Oh, berarti setiap hari mengajar itu peserta didik wajib mendapat layanan berkarakter. Muncul prestasi dengan karakteristik masing-masing. Muncul kedisiplinan makin meningkat setiap harinya yang diteladani oleh guru ya. Diteladani oleh guru. Seperti kata orang bijak, keteladanan itu lebih berharga daripada 1000 nasihat. Jadi dengan adanya workshop itu makin menumbuhkan bahwa dari workshop itu keteladanan itu harus diciptakan ya, tidak hanya melalui nasihat-nasihat, sehingga peserta didik itu dapat melihat apa yang dicontohkan guru itu itulah yang wajib mereka tiru. Jadi tidak perlu banyak bernasehat ya, karena tadi kan SMK bisa. Apapun perubahan SMK pasti bisa. Itu kesannya luar biasa. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, ada saran tidak Bu untuk peningkatan kualitas SMK Negeri 9 Bungo ke depannya? Khususnya karena di sini masa kerja guru itu rata-rata masih muda ya, jadi artinya kedepannya ini salah satunya, jadi artinya workshop ini kan hanya difasilitasi 3 hari, tapi perlu tindak lanjut dalam bentuk komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu adalah jantungnya kesuksesan kurikulum merdeka. Jadi artinya guru kalau hanya sudah workshop selesai belajar itu tidak menjamin konsistensi bahwa itu akan dipahami, tapi dengan adanya komunitas belajar, jadi guru setelah mengajar peserta didik, dia teman-teman guru atau gurunya adik langsung berefleksi, terus mendiskusikan itu melalui komunitas belajar internal yang ada di sekolah, bisa bentuknya kelompok kecil ya. Nah itu diusahakan ya, mudah-mudahan nanti kepala sekolah juga selalu memotivasi, karena itu sudah disepakati ketika workshop bahwa workshop itu hanya sebuah wadah untuk memotivasi hanya 3 hari ya. Seperti kalian lah belajar kan, kalau belajar cuma di sekolah terus di rumah tidak diulangi ya kan, tidak dipraktekkan, pasti lupa kan. Nah, jadi setelah dipelajari diulangi bersama teman-teman guru, dipraktekkan lagi di kelas, berefleksi lagi.
Nah, jadi ada timbul sesuatu yang baru itu adalah hasil kerjasama, hasil kolaborasi, dan tidak ada yang hebat, ya seperti tadi Bu Nur guru bahasa Inggris ya, saya lupa nama lengkapnya. Jadi Bu Nur itu menyampaikan salah satu kata-kata bijak sebelumnya, before I feel clever, katanya kan. Ketika saya menjadi orang pintar, saya itu ingin merubah dunia, katanya kan. Tapi setelah workshop, saya merasa menjadi orang yang harus lebih bijak, sehingga yang pertama dirubah itu adalah diri saya. Nah, itu testimoni dari salah satu guru. Jadi tepat sekali kata Bu Nur tersebut, bahwa guru itu haruslah menjadi orang yang bijak, menyadari bahwa peserta didik itu beragam. Tidak semuanya kecepatannya sama, hobinya tidak sama, ya kan? Tapi ada mata pelajaran wajib yang harus diikuti siswa semua. Nah, bagaimana cara guru melayani? Nah, itulah maka para guru itu harus mengenal peserta didik. Nah, jadi guru menyadari gini, oh jadi selama ini kami itu menyamaratakan semua siswa. Pokoknya kalau sudah diselesai materinya, dianggap peserta didik sudah selesai, bisa ya Dek ya. Tapi ternyata dari workshop itu timbul kesadaran, oh ternyata siswa itu kebutuhannya berbeda-beda. Berarti harus diberi bimbingannya berbeda-beda. Yang cepat dikasih pengayaan, yang belum bisa diberi bimbingan. Nah, itu kalau di dalam kurikulum Merdeka kan kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Jadi karakteristik sekolah, karakteristik peserta didik. Nah, jadi artinya workshop itu sudah memberi pencerahan, ya, memberi pencerahan, dan saya berharap apa yang saya harapkan itu adalah Bapak Ibu guru dengan adanya teknologi artificial intelligence. Jadi kami tadi belajar itu bagaimana merencanakan pembelajaran menggunakan AI, artificial intelligence. Jadi kalau sudah ada yang alatnya, kenapa kita mesti mulai dari nol, benar kan? Iya. Nah, kenapa mesti mulai dari nol? Orang sudah banyak membuat, kita kan tinggal meningkatkan mutunya. Nah, jadi hemat energi, hemat waktu, jadi ada efisiensi dan efektivitas ketika para guru itu diperkenalkan dengan teknologi-teknologi yang bisa membantu merancang pembelajaran, menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi guru kan menjadi lebih nyaman, tapi tidak tidak tiba-tiba, tapi betul-betul direncanakan dengan adanya data awal. Data awal itu yang kalau dalam perencanaan pembelajaran guru itu kan disebut dengan data asesmen awal. Jadi gurunya dia mengenal gaya belajar anak didik saya, Bapak ya. Berarti kelas ini matematikanya tidak perlu sampai semua rumus dipakai. Tapi karena ini akuntansi, khususnya yang mesti diperbanyak matematika yang ini. Nah, sampai seperti itu, jadi guru sudah makin memahami seperti apa melayani kebutuhan peserta didik SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Mudah-mudahan ya, kita berharap karena Bapak Ibu gurunya juga itu masih muda-muda. Jadi ibarat mobil itu pasti larinya lebih kencang. Iya. Dengan satu gas sedikit aja sudah. Tapi coba kalau mobil-mobil yang tua, nah itu kan membutuhkan dorongan yang banyak. Jadi saya percaya dalam waktu yang dekat ini adik pasti akan melihat perubahan-perubahan dalam cara guru mengajar. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas sarannya. Pertanyaan yang keempat, apakah seluruh SMK di Kabupaten Bungo sudah menerapkan kurikulum Merdeka, Bu? Sepertinya belum semua, tapi hampir 80% ya. Jadi yang belum itu biasanya adalah sekolah yang masih kekurangan guru. Ya, kekurangan guru untuk untuk menjalankan kurikulum Merdeka tersebut kan butuh dukungan dari berbagai segi, ya. Nah,
Ada juga yang sekolahnya kecil tapi ada yang berani. Nah, jadi itu memang berbeda-beda kesiapan. Jadi kurikulum merdeka ini sebenarnya tidak dipaksa. Jadi kurikulum merdeka itu sekolah-sekolah itu menjalaninya kan bebas memilih apakah mau melaksanakan K13, tetap di K13, tapi prinsip-prinsip pembelajarannya sama, tetap menggunakan kurikulum merdeka. Nah, namun status kurikulumnya itu hanya bedanya adalah capaian pembelajarannya itu dengan kompetensi dasar itu saja pembandingnya berbeda. Tapi walaupun teman-teman sekolah yang lain yang SMK itu yang 20% itu belum menjalankan kurikulum merdeka, tapi sudah menerapkan prinsip-prinsip penilaian berbasis kurikulum merdeka. Ya, jadi artinya yang belum menjalani itu memang sudah disepakati bersama dan itu hasil dari data survei yang diisi oleh sekolah masing-masing. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang terakhir, kira-kira apa pesan dan kesan Ibu ketika menjadi narasumber di SMK Negeri 9 Bungo ini, Bu? Nah, sarannya ya pertama karena melihat antusiasme peserta didik sini luar biasa ya untuk menjadi wirausaha, memiliki jiwa wirausaha. Ya pertama ya guru-guru SMK di sini ya harus mirip kayak Bapak Kepala Sekolah lah, harus berani berwirausaha walaupun itu kecil. Yeah. Karena kalau ibaratnya itu kalau kita tidak merasakan kok kita memberi nasihat tuh kayaknya kurang link ya. Jadi pertama guru-guru di sini harus berani juga berwirausaha walaupun sifatnya sederhana, itu untuk mendapatkan jiwa kewirausahaan itu. Jadi ketika mengajar itu ibarat kalau bahasa anak muda itu kan feel-nya dapat ya. Yeah. Jadi rohnya itu dapat, jadi saya kan juga wirausaha. Nah, yang kedua memang guru-guru di sini harus mengaktifkan komunitas belajar sehingga ada yang sudah lebih dahulu menguasai misalnya tadi berwirausaha itu bisa menularkan. Nah, di komunitas belajar tadi ya itu tadi saling berdiskusi tentang apa kelemahan selama pembelajaran, terus apa kelebihan-kelebihan siswanya yang bisa ditingkatkan dari tingkat kabupaten bisa moncer di tingkat nasional, kabupaten, provinsi, nasional ya. Yeah. Dan bahkan mungkin tidak menutup peluang siswa SMK 9 ini untuk berpraktik ke luar negeri. Misalnya ke Singapura, negara-negara tetangga. Nah, yang kedua tadi saya nyarankan juga dengan teman-teman guru itu untuk mengaktifkan bahasa Inggris. Ya, siswa-siswa SMK ini juga perlu dibekali dengan bahasa Inggris. Di dunia kerja itu ke depan kan tantangannya kan makin tinggi nih. Tidak cukup hanya bahasa Indonesia, tapi juga guru-guru perlu melatih dirinya bersama-sama di komunitas guru itu. Jadi kalau perlu semua guru itu datang ke kelas itu diawali dengan menyapa dalam bahasa Inggris. Jadi ada suasana di sekolah ini, suasana bahasa Inggris itu kan kalau semua guru berbahasa Inggris anak-anak kan termotivasi juga ya. Yeah. Nah, jadi itu penting ya di dunia usaha itu salah satu kesuksesan itu kan mampu menguasai bahasa asing. Karena melalui perdagangan terbuka, melalui digital marketing itu kan memerlukan bahasa asing. Walaupun ada translator, tapi kan kalau kita bisa ngomong bahasa Inggris ini kan lebih pede ya. Yeah. Nah, jadi itu saran yang kedua, menciptakan lingkungan yang berbahasa Inggris. Kemudian saran yang ketiga itu tidak hanya menguatkan pembelajaran di dalam kelas, tapi siswa-siswa juga diajak meneliti lingkungan sekitar. Jadi nanti seandainya dia anak-anak itu jadi wirausaha, dia peduli dengan lingkungan sekitar itu kan perlu dikondisikan. Nah, karena apa? Karena sebagian dari sesuai dengan pembelajaran dalam agama yang dipelajari kan anak harus paham bahwa dari rezeki yang kami miliki ini kan kami juga harus peduli dengan lingkungan. Nah, itu
adalah salah satu pesan yang diusung dari implementasi kurikulum merdeka dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensinya kan. Nah, jadi itu kalau hanya selalu di dalam ruangan, nah itu anak-anak kan masih belum melihat realnya seperti apa. Jadi kalau nanti keluar, mereka akan terlatih khususnya bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Nah itu kan untuk memenuhi keterampilan 4 keterampilan abad 21. Bagaimana communication skillnya, bagaimana berkolaborasi. Di sekolah sudah berkolaborasi dengan teman, dengan guru. Nah bagaimana dengan di luar? Maka anak-anak juga harus diajak observasi di lingkungan sekitar. Kalau perlu penelitian yang agak jauh sedikit ya dari sekolah. Kalau camping sudah sering kan? Sudah. Ini penelitian, karena penelitian itu kan membutuhkan data ya. Nah, penelitian kalau yang memang penelitian tentang perbankan di Bungo ini seperti apa. Kalau yang tadi DKV seperti apa, peluang-peluang pemasaran DKV itu, apa memang nanti saya tamat DKV ini dapat pekerjaan atau enggak ya. Nah, kan anak-anak harus meneliti skill apa yang saya butuhkan ya. Nah, itu kan fakta. Mereka yang menemukan. Nah, ketika kita menemukan sendiri kan kita menjadi lebih yakin. Nah, jadi tingkatkan berpikir kritis ya. Kalau berpikir kritis kita kurang, kan sulit kita kreatif. Yang terakhir, walaupun ini terakhir, tapi ini yang paling penting. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan save the last for the best. Nah, yang terakhir itu adalah yang paling penting. Artinya gini, perlu meningkatkan aktivitas kegiatan keagamaan. Ya kan baru ada Jumatannya kan Yasinan. Nah tapi seperti apa kegiatan itu yang betul-betul anak-anak itu mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan yang diusung dari profil pelajar Pancasila itu, beriman dan bertakwa itu, antara sekolah dengan rumah itu link. Misalnya di sekolah praktik sholat zuhur. Nah seperti apa sekolah berhubungan dengan orang tua? Betul nggak? Di rumah juga sholat berjamaah. Betul nggak ke masjid? Nah jadi kedepannya alumni SMK 9 ini jadi tidak hanya kreatif, tapi juga beriman dan bertakwanya itu kan yang utama. Jadi antara dunia dan akhirat itu seimbang. Jadi anak-anak akan menjadi anak-anak yang menjadi harapan orang tua, yang bisa juga membawa orang tuanya ke surga. Indah kan? Baik, terima kasih Ibu atas pesan dan kesannya. Baiklah, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast 9 ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara selanjutnya ya Bu. Ya, ntar ada yang lupa nih. Jadi saya ingin mengingatkan kepada seluruh siswa. Ya, jadi tadi Bapak Ibu Guru juga berhasil menciptakan YEL. Ya, YEL terkait visi ya. YEL-nya itu SMK 9 Bungo pasti si paling. Nah, si paling itu berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, disiplin, cinta lingkungan. Nah, sehingga teamwork yang sudah dimiliki oleh SMK 9 ini akan berhasil mewujudkan visi dan misi SMK 9 insya Allah. Terima kasih Ibu. Nah teman-teman, demikianlah podcast di channel Pusat Keunggulan SMK Negeri 9 Bungo hari ini. Sampai jumpa lagi dengan tamu-tamu yang super keren. Oh ya Bu, ada sedikit yel-yel. Oh ya, oke. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.